Sahabat wanita, perempuan zaman sekarang itu tuh banyak sekali yang hebat ya. Memulai dari banyak hal yang bisa kita lihat. Karya-karya yang inovatif, membuat gerakan-gerakan sosial. Kemudian juga menciptakan lapangan pekerjaan. Bahkan juga ada perempuan-perempuan yang ya itu dia tadi tuh ya saya katakan multitasking. Kemudian juga aduh pokoknya banyak deh yang hebat deh. Seperti ini nih, yang satu ini yang mau saya segera hadirkan dan saya perkenalkan kepada Anda. Ini juga seorang sosok perempuan yang tidak hanya inspiratif tapi juga berprestasi ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ibu ini bakatnya banyak. Menyanyi iya, mimpin perusahaan iya, ya, membina gerakan sosial juga iya. Jadi aduh kayaknya udah paling bener deh kalau saya langsung saja mengundang beliau dan nanti ngobrol dengan beliau ya. Kita lihat dulu siapakah sosok seorang perempuan bernama Devia Shirley melalui tayangan yang berikut ini. Penyanyi Devia Shirley barangkali menjadi salah satu wanita yang berbahagia. Pasalnya, selain sukses di karirnya di dunia kerja, Devia yang baru saja mengeluarkan album ini senang karena banyak orang sudah mengenal dirinya. Devia Shirley memang baru saja mendapatkan sebuah penghargaan kategori as the best multimedia communication and service excellence of the years dari Lembaga Pusat Penghargaan Nasional. Hal itu diberikan karena dedikasinya di dunia multimedia di mana Devia adalah salah satu pemimpinnya. Tidak hanya multitasking tapi juga berjiwa sangat sosial ya. Langsung saja saya ajak Anda berkenalan dan melihat langsung seperti apakah wajah dari Mbak Devia Shirley. Halo, apa kabarnya? Halo, baik. Terima kasih. Baru lihat Mbak Ivi cantik. Nah ini di sebelahnya Mbak Devia ada Mas dengan Jo, Mbak. Jo, Iya. Mas Jo, apa kabarnya Mas Jo? Baik. Iya, makanya kita kenalan dulu Denny. Ini sebetulnya Mbak Devia Shirley ini lagi ngapain aja sih aktivitasnya dan kesibukannya? Silahkan. Iya, alhamdulillah sih sudah 8 tahun ini saya memimpin satu perusahaan multimedia, juga di event organize dan consultant. Dan kalau yang lain-lain sih memang banyak juga di organisasi sosial. Saya juga pendiri Bogor Political Club, kemudian East Kalimantan Dream untuk wilayah Kalimantan Timur, kemudian juga ada beberapa organisasi seperti Gerakan Anti Narkoba juga sebagai ketua di DPW di Bogor. Bu, banyak banget yang dilakukan. Ya, mumpung masih berguna, Mumpung masih bermanfaat. Iya. Selama masih bisa bergerak, inginnya sih bergerak banyak supaya banyak bermanfaat juga buat banyak orang. Betul sekali. Nah, ini kaitannya dengan kehadiran Mas Jo di sini. Walaupun saya punya contekan di sini, tapi mungkin Ibu Devia yang bisa cerita apa yang sudah Ibu lakukan untuk kaum disabilitas. Silahkan. Iya, kebetulan Mas Jo ini adalah salah satu karyawan saya, staf saya. Untuk perusahaan yang mana? Bukan perusahaannya banyak. Multimedia. Yang multimedia. Di multimedia, ya di production house-nya. Namanya gitu. The Capital itu The ya, Capital Bu? Communication. Ya, Oh, dan gitu. Jo ini dia pegang untuk desainnya. Desainnya. Desain grafis. Bu, itu katanya awal pertamanya itu sebetulnya ada kisah yang tidak kita duga-duga karena Ibu tuh modalnya tuh minus yang pertama. Itu bagaimana sih ceritanya, Bu? Jadi modal minus itu dalam arti bahwa saya mendirikan satu perusahaan ini tidak dalam kondisi yang kalau orang lain kan bikin perusahaan tuh punya modal, uang ya tentunya ya, materi, punya kantor, punya segala sesuatunya lah. Nah pada saat itu saya justru dalam kesulitan yang besar gitu pada saat saya membangun perusahaan ini. Saya punya utang banyak, saya punya masalah banyak banget gitu. Artinya tuh dengan segala macam 1001 masalah lah gitu. Tetapi saya berpikir pada saat itu saya harus melakukan sesuatu yang bisa mengangkat diri saya sendiri gitu. Kalau saya tetap diam, saya tidak bergerak, pasti saya akan semakin terpuruk gitu. Sehingga tahun berapa itu, Bu? Itu waktu saya mendirikan The Capital Communication 2007. 2007. Iya, 2007. Jadi pada saat itu saya bermodalkan laptop 1 kredit lagi gitu. Gitu ya? Kreditnya juga heboh gitu, ditagih terus tiap hari. Sementara proyeknya belum ada gitu. Iya, Bu. Jadi
Ya seru banget sih. Ya tanpa modal itu tadi jungkir balik ya, ibaratnya jatuh bangun tuh kalau ada lagunya jatuh bangun. Iya. Jadi pada saat itu sampai dari 2007 saya membuat satu perusahaan itu, sampai di 2011 itu saya pada akhirnya bisa melunasi hutang-hutang saya yang waktu itu nilainya hampir 1 M ya, sekitar 700-800 juta lebih. Aduh Ibu. Tapi buat orang lain mungkin ada orang yang beranggapan itu mah sedikit utang, tapi buat saya yang tidak punya banyak pegangan, artinya kan nggak punya usaha, mungkin ada setiap orang kan punya, pasti ada ya, kalau pengusaha itu ada yang punya utang di bank ini apa, tapi kan mereka ada pegangan. Kalau saya kan pada saat itu nggak punya, jadi kan utang 1.000 perak sama ratusan juta kan stresnya sama gitu kan. Jadi dan alhamdulillah saya menjalani 4 tahun saya bisa menyelesaikan semua hutang-hutang hutang itu. saya, yang rumah saya gadein semuanya, tanah jadi pokoknya udah hampir tidak ada lagi yang tersisa gitu di rumah. Apa yang membuat Ibu sebegitu beraninya melakukan dan apa yang ada di pikiran Ibu saat itu sehingga ya udah pokoknya saya harus ya mau ngutang deh, pokoknya saya harus mulai usaha ini. Nanti ya Bu dijawab ya. Setelah yang ini jawabannya akan segera kita temukan hanya di Cerita Wanita. Jadi sebetulnya apa yang melatar belakangi kegigihan Ibu Devia ya dalam hal ini sehingga berani untuk ngutang, nggak apa-apa deh gitu, kredit kan apa Bu gitu kan, itu kan juga langkah yang berani sampai punya hutang sebegitu besarnya gitu loh. Apa? Iya. Kalau waktu mendirikan perusahaannya sebenarnya bukan berhutang, jadi saya mempunyai masalah sebelumnya gitu, saya punya permasalahan sebelumnya di mana akhirnya saya terlilit dengan hutang sekian puluh tahun gitu loh. Pada saat mendirikan perusahaan itu dengan kondisi yang punya hutang. Artinya. Jadi bukan mendirikan perusahaan itu dengan berhutang, bukan gitu. Jadi cuman saya punya modal laptop itu yang saya kredit istilahnya gitu. Iya, udahlah punya utang ada kredit lagi gitu dengan kan. akte itu yang saya utang sama teman, ibaratnya bayarnya entar ya gitu. Nah kemudian jadi punyalah The Capital Communication ini pertama. Saya buat dengan adanya, artinya punya akte lah gitu ya, punya perusahaan. Di situ saya mulai maju, mencoba untuk membuat satu buku dari salah satu bupati di Kalimantan Timur pada saat itu. Kemudian saya membuat event, kemudian saya mendirikan satu wadah komunitas untuk para politikus di Bogor gitu. Dan itu juga tidak langsung yang oke ya. Sampai 2009 sih tetap dengan bahkan nambah hutangnya sebetulnya, karena eventnya itu tekor terus gitu, bukan yang langsung untung gitu, langsung punya enggak. Jadi justru pada saat itu tuh masih belum bisa. Jadi bikin eventnya ngetop luar biasa, brandingnya heboh gitu ya. Tapi dari sisi materinya nggak ada apa-apanya. Ya, tapi dari brandingnya itu kemudian sejak 2010 baru saya dipercaya orang untuk kebetulan alhamdulillah saya bergerak di Kalimantan Timur dan dipercaya oleh Gubernur Kalimantan Timur pada saat itu untuk membuat seluruh multimedia yang ada di sana yang membawahi Pak Gop gitu. Iya. Nah, salah satunya sebetulnya satu peran Ibu yang luar biasa adalah ketika Ibu merekrut ya teman-teman gitu dari teman-teman yang disable gitu yang kemudian bergabung di perusahaan Ibu. Apa salah satunya adalah Mas Jo gitu kan ya, Mas Jo bergabung sejak tahun berapa Mas? Tahun 2012 Mbak. Tahun 2012. Ini Mas Jo tuh bisa bergabung karena ditawari oleh Ibu atau Mas Jo melamar atau bagaimana? Saya ngelamar. Dari Capital. The Capital. Kok Mas Jo tahu gitu bahwa The Capital Communication ini menerima kaum disable? Sebenarnya sih nggak tahu, nyoba aja, barangkali bisa masuk ke The Capital gitu. Tapi emang alhamdulillah ternyata dipercaya gitu. Dipercaya gitu ya. Ibu alasannya nggak tahu seperti apa yang pasti sih. Nah, Ibu tuh apa pertimbangan Ibu gitu? Karena kan saya percaya sih sekarang kan perusahaan juga mulai banyak ya, maksudnya yang penting adalah kemampuannya gitu kan ya. Maksudnya kekurangan fisik itu tidak menjadi penghalang isi kepalanya gitu kan ya. Kalau Ibu sendiri pertimbangannya apa? Ya kalau saya sih pada saat itu saya berpikir bahwa saya pernah mengalami hidup
sulit kan gitu loh, bagaimana sulitnya mencari pekerjaan, bagaimana sulitnya berusaha, sehingga saya pun bertekad pada saat itu siapapun yang masuk di The Capital, kalaupun dia tidak sekolah saya akan terima gitu, asal satu dia jujur, kemudian dia mau berkomitmen untuk bekerja keras. Sehingga memang selain Jo juga ada beberapa karyawan saya yang memang tidak lulus SD gitu. Oh, gitu. Tetapi sekarang dia bisa pegang bahkan drone, dia bisa jadi pilot drone, dia bisa ngedit, dia bisa pegang kamera yang terbaru sekalipun, dan itu dia nggak lulus SD. Bu, tadi sebelum kita kesini nih Ibu kan bilang ya gitu, iya emang nih musuhan nih, walaupun bercanda sebetulnya, karena Mas Jo-nya ini nggak pakai sarung gitu. Maksudnya tuh apa Mas Jo? Ya. Emang ada apa antara Mas Jo dan sarung? Coba tolong dijelaskan. Iya, jadi sebenarnya keseharian saya di kantor itu pakai sarung. Kalau ngantor itu pakai sarung. Jadi karena ribet kan istilahnya kalau pakai, ini saya sekarang pakai kaki palsu. Iya. Jadi kalau daripada pakai kaki palsu susah, ya udah pakai sarung aja. Oh gitu. Jadi Selama ini misalnya kalau pakai sarung berarti kaki palsunya nggak dipakai gitu. iya Enggak. betul. Kan jadi Dilepas. lebih enak, lebih gampang geraknya gitu. Jadi kelebihannya di The Capital karena ada karyawan yang pakai sarung. Iya, coba tadi pakai aja biar nggak ribet. Bawa sih sebenarnya. Sebenarnya bawa. Iya. Mau ganti. Sekalian lihat kalau ini sebenarnya kaki palsu beneran, nanti saya kan Oh, iya. Bohongan. Oh gitu. Oh. Iya. Jadi- Saya nggak tahu loh Mas. Saya pikir ya ada kakinya. Sampai sini Mbak, sampai atas. Sampai atas. Iya, panggung, di sampai atas Pak. paha. Itu kecelakaan atau bagaimana Mas? Iya Mbak, kecelakaan tahun 2001 Mbak. 2001. Kecelakaan kendaraan. Iya, kecelakaan kendaraan. Oke. Baiklah, nanti kita lanjutkan kembali obrolan saya dan Mas Jo, Ibu Devia yang ya saya sih betul-betul deh ini kudos deh, betul-betul salut deh ya. Oke, nanti kita lanjutkan kembali, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Oke, saya di sini masih bersama Ibu Devia Shirley, kemudian juga ada Mas Jo ya dari The Capital Communication, perusahaan yang dikembangkan, didirikan oleh Ibu Devia ya. Dan Ibu sebetulnya juga memiliki banyak sekali penghargaan. Ibu meraih penghargaan Multimedia Communication and Service Excellence of the Years dari Lembaga Pusat Penghargaan Nasional dan dapat juga penghargaan dari Wali Kota Bogor ya. Itu sebetulnya berbagai penghargaan ini apa yang dinilai dari Ibu? Kalau untuk perusahaan ya yang tentunya ya. Iya, untuk yang Multimedia Excellence of the Year itu pada saat itu alasan yang saya dapat gitu ya, artinya Iya. kenapa saya bisa mendapatkan itu karena kita kebetulan banyak membuat film-film yang mengangkat potensi daerah di Indonesia seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku Utara, juga Jawa Barat. Dan penilaian itu berdasarkan hasil dari yang saya buat, dan hasil yang saya buat itu kita masukkan di beberapa stasiun TV nasional untuk dipromosikan gitu, sehingga kami istilahnya dinilai cukup baguslah untuk mengangkat potensi dengan hasil yang baik gitu, dengan Iya. kualitas yang baik, dan itu juga punya nilai plusnya karena mengangkat potensi daerah itu tadi gitu. Ibu kan sekarang katanya lagi seneng juga nyanyi-nyanyi gitu kan ya. Ya kan? Sudah masuk dunia rekaman Bu? Alhamdulillah sih udah. Itu mah hobi. Cerita dong hobi gitu ya. Hobi Nah kok aja bisa rekam tuh gimana ceritanya tuh Bu? Iya, hobi yang Ibu nyiptain lagu juga ya? iya. Jadi hobi yang artinya menjadi satu obsesi, tapi memang alhamdulillah baru bisa saya wujudkan di 2015 kemarin gitu. Tapi kalau lagu yang saya ciptakan itu memang lagu religi, judulnya Sang Maha. Itu memang true story, artinya memang saya tulis itu karena apa yang saya alami gitu. Jadi alhamdulillah bisa mewujudkan itu, ya bukan hanya artinya tuh bukan pengen menjadi tanda kutip yang heboh atau seperti apa, tapi buat saya itu adalah karya. Iya, Dimana saya setuju sih. Bisa kadang-kadang ada orang yang bilang mau ngapain lagi sih, udah umur segitu masih rekaman-rekaman, masih nyanyi-nyanyi. Ya mungkin jiwanya ya beda kan, itu jiwa seni kan gitu, dan itu menjadi satu saya bilang tadi
satu karya itu ada satu kebanggaan. Iya, Gitu. saya nggak dengar ibu nyanyi sih nggak ada pikiran apa-apa. Beneran deh, nggak ada yang pikiran ngapain sih nyanyi gitu. Nggak ada. Kalau buat saya orang mau berkarya dengan apapun positif, sok gitu ya. Nggak perlu loh kita jadi, kenapa jadi kayak orang sirik gitu? Kenapa kita jadi yang, mau ngapain, mau terkenal? Kenapa harus pikir begitu ya? Kalau buat saya gitu ya, karena karya gitu, dan betul sekali yang tadi ibu bilang gitu. Yang penting kan saya punya hobi itu, saya bisa ya mengapa tidak? Ya itu adalah karya, bisa dinikmati, alhamdulillah bisa menyenangkan orang ya. Ini kan paling tidak buat diri sendiri gitu kan ya. Keluarga, anak-anak semua ada kebanggaan sendiri. Setuju. Sekarang tambah satu yang bangga saya juga loh, salah satunya loh ibu ya. Oke. Nah, Mas Jo berkantor dengan sarung ini gitu dari awal sudah nggak apa-apa tuh sama pimpinan perusahaan. Nggak pernah ngomong yang jelas pimpinan. Gitu. Tapi saya pakai aja. Pakai aja. Nggak pernah ada teguran. Paling dicandain aja. Dibercandain aja. Apa tuh bercandanya? Apa ya? Kok ngantor pakai sarung gitu? Cuman satu-satunya kali kantor yang membolehkan pakai saya sarung. bikin itu moto hanya ada di The Capitol. Itu hanya ada di The Capitol ya gitu. Nah kalau Mas Jo sendiri gitu, bagaimana rasanya bekerja di The Capitol Communication gitu? Maksudnya bekerja di lingkungan yang notabene banyak gitu karyawannya sebetulnya yang dengan latar belakang yang unik-unik gitu kan ya. Menurut Anda bagaimana? Alhamdulillah sih selama di The Capitol saya senang gitu ya. Pimpinannya apa artinya baik-baik semua gitu ya. Iya. Juga teman-temannya juga saling menghargai gitu. Iya, Gak ada perbedaan gitu. Ya, tidak ada perbedaan gitu ya. Perbedaan. Oke. Nah, bagaimana dengan tanggapan tadi Ibu yang mengatakan bahwa sebenarnya orang tuh banyak yang mampu, cuman kadang-kadang aja kesempatannya kurang. Menurut Anda bagaimana? Iya, emang kalau saya sih selagi ada kesempatan ya akan dicoba terus gitu. Iya. Yang penting mau berusaha aja untuk itu. Dulu sebelum di The Capitol apakah sulit mencari pekerjaan dan lain sebagainya? Ya dengan kondisi seperti ini pastinya sulit ya. Iya. Karena perlu gerak yang lebih cepat mungkin. Iya. Tapi di Capitol nggak butuh seperti itu gitu. Penting ada kemauan gitu. Ya luar biasa ya. Yang penting ada kemauan. Ibu seperti berkaca pada dulu ibu, yang penting ada kemauannya gitu ya Bu ya. Oke, fight mau gitu. Oke. Nah, baiklah, ini sekarang nih kita masih punya beberapa waktu nih Bu ya. Ibu nyanyi dong. Gitu. Kayaknya lihat YouTube aja kali ya. Soalnya di sini saya ada tulisannya performance, Ibu nyanyi tuh 20 menit. Hah, tuh berapa Pakai jas tuh kalau nyanyi kayaknya. Oh begitu ya Bu ya. Nah sekarang saya tanya aja kalau begitu, nextnya Ibu mau ngapain? Nextnya? Ya artinya kalau berkarya, bekerja, terus berusaha, keep moving itu sih udah jadi slogan hidup saya ya gitu. Tapi saya ingin membangkitkan semangat bagi orang-orang di luar sana yang punya nasib mungkin sama seperti Jo. Artinya ada ketidaklengkapan dalam fisik yang memang Allah sudah berikan ketentuan seperti itu. Jangan pernah berhenti bergerak gitu. Kalau saya sih ayo gitu, siapapun di The Capitol itu, bahkan saya tidak pernah mempertanyakan masa lalunya, tapi bagaimana Anda sekarang dan apa keinginannya ke depan gitu. Iya. Jadi saya ingin lebih banyak bermanfaat aja sih itu tadi. Saya berpikir bahwa keberkahan itu kadang-kadang bukan hanya ada di dalam doa kita sendiri, tetapi banyak orang juga, di dalam banyak orang yang berdoa itu tentunya ada kasih sayang Allah sama dia gitu, sehingga juga itu membawa dampak kepada saya juga. Amin Ibu, terima kasih atas kehadirannya, sudah berbagi cerita yang luar biasa ya. Saya betul-betul saya tidak menyangka pada malam ini saya akan berjumpa dengan Ibu, mendengar cerita-cerita yang luar biasa. Mas Jo juga ya, kalau kesini pakai sarung nggak apa-apa ya. Sekali-sekali nggak apa-apa. Kayaknya Jo aja yang wawancara. Oke, sukses untuk Anda berdua. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampaikan salam buat karyawan-karyawan lainnya ya. Pokoknya sukses dan sukses. Ya, hanya itu doa saya ya. Baiklah, nanti kita lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, saya masih punya orang-orang istimewa lain yang ingin segera saya hadirkan untuk Anda.